datang kembali di channel YouTube Keluarga Sultan Bulu. Kali ini saya akan membahas terkait knowledge radiologi perangkat MRI. Sebelum kita membahas terkait perangkat MRI, untuk sahabat rekan-rekan radiografer dan adik-adik mahasiswa prodi radiologi dimanapun itu berada, jangan lupa like, comment, and share, subscribe sebanyak-banyaknya. Oke, kita masuk ke materi terkait perangkat MRI. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi atau ketemu lagi dengan Sultan Hamjar, dan saya adalah seorang radiografer di salah satu rumah sakit yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar, dan berada di rumah sakit tingkat 2 Pelamonia Makassar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat rekan-rekan, sahabat-sahabat radiografer dimanapun itu berada, dan adik-adik mahasiswa prodi radiologi dimanapun itu berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya berharap hingga hari ini kita dihadapkan dengan kondisi yang masih terus berlangsung, yaitu dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Rekan-rekan tetap berhati-hati, adik-adik sekalian tetap berhati-hati dimanapun itu berada, tetap mematuhi protokol penanganan kesehatan pandemi COVID-19. Dan pada hari ini saya hadir kembali di channel YouTube saya dan sedikit memberikan pengetahuan, pemahaman, knowledge terkait dengan peralatan di ruang radiologi. Namun kali ini saya hanya fokus pada satu peralatan yang ada di ruang radiologi, yaitu yang namanya pemeriksaan MRI. Namun saya akan membahas terkait perangkat MRI. Sebelum kita membahas ini perangkat MRI, saya menginginkan rekan-rekan yang menonton jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube saya. Dan saya berharap diberikan komentar buat saya pribadi untuk perbaikan ke depannya. Dan mohon maaf atas kekurangan jika selama persentase ini mendapatkan sesuatu hal dari saya, karena saya manusia biasa yang luput dari kesalahan, dan saya manusia yang diciptakan dengan berbagai kekurangan. Namun insya Allah dengan hadirnya materi pada hari ini insya Allah akan memberikan sedikit pemahaman terkait perangkat MRI di pelayanan radiologi. Oke, baik, kita masuk ke slide kedua. Sejarah singkat magnetic resonance imaging. Sebelum kita membahas perangkat MRI, saya sedikit membahas sejarah singkat magnetic resonance imaging. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasannya MRI itu bukanlah suatu alat yang serta-merta dibuat oleh salah satu orang atau satu vendor atau siapapun. Namun ada beberapa hal yang dibuat kemudian akan dikembangkan. Nah, kita lihat pada tahun 1946, ahli fisika dari Stanford University Felix Bloch 1905-1984 menemukan teori tentang perilaku inti atom yang mirip dengan magnet kecil. Nah, pada tahun ini ada dua ahli fisika Amerika Serikat secara independen melakukan penelitian yang dimana
dia mengemukakan sebuah teori tentang precision yang menyatakan bahwa inti atom atau precision itu secara umum menyatakan inti atom berputar dan menghasilkan magnetik. Namun pada tahun selanjutnya bahwa Edward juga menemukan hal yang sama yang ditemukan oleh seorang ahli fisika yaitu Felix Bloch, yang dimana kedua ahli tersebut saling berbagi penghargaan Nobel pada tahun 1952 untuk kategori ilmu fisika. Namun pada kenyataannya, pada saat disampaikan teori tersebut belum dapat dibuktikan secara empiris. Baru sebatas teori dan persamaan matematis. Namun, pada tahun 1950-an, teori Bloch ini diuji dan dapat dibuktikan secara eksperimen dan mengantarkan Bloch ini dan Purcell Edward meraih Nobel Fisika pada tahun 1952. Semenjak periode tersebut, mulailah dilakukan penelitian terhadap NMR atau Nuclear Magnetic Resonance yang sifatnya magnetivis inti atom. Secara masif, hal yang menjadi cikal bakal dari MRI. Namun, pada akhir tahun 1960, ahli fisika Raymond Damadian berhasil menemukan bahwa dengan spektroskopi ada perbedaan sinyal antara organ normal dengan patologi. Kemudian, parameter jaringan normal berbeda dengan jaringan dan patologi. Penelitian spektroskopi pada tikus yang menderita malignan pada tahun 1971, Damian berhasil membuat citra NMR suatu tumor secara kasar, dan pada tahun 1976 Damadian berhasil membuat citra tubuh manusia dengan waktu sekitar 4 jam. Kemudian Paul Lauterbach bergabung dalam penelitian, dan kemudian pada penelitian itu maka menghasilkan sesuatu yang dikenal dengan MRI, yang dimana sebelumnya NMR dan diganti dengan MRI. Sedikit itu terkait dengan sejarah singkat magnetic resonance imaging, yang mungkin teman-teman bisa tahu bahwa siapa sih sebenarnya, dari mana sih MRI muncul itu, siapa sih penemunya, siapa sih yang menemukan. Nah, itu sedikit gambaran terkait sejarah singkat magnetic resonance imaging. Baik, selanjutnya kita masuk ke perangkat MRI. Perlu teman-teman, sahabat-sahabat, dan adik-adik sekalian ketahui bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa-apa sih yang digunakan pada saat kita melakukan pemeriksaan, khususnya di pelayanan radiologi. Nah, untuk kali ini saya sedikit memberikan gambaran terkait dengan pelayanan MRI, perangkat MRI. Nah, sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian mahasiswa, ada beberapa komponen utama dari perangkat MRI. Kalau dari saya membagi 3. Yang pertama, ruang operator, yang dimana ruang operator ini yang 95% dikendalikan oleh, bisa dibilang 100% dikendalikan oleh seorang operator, yaitu radiografer. Nah, ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat-sangat perlu dipelajari di saat kita sudah melakukan persiapan ketika pasiennya sudah di atas meja pemeriksaan dan sudah siap untuk dilakukan scanning. Nah,
disinilah kita sebagai operator atau sebagai radiografer ketika melakukan scanning, maka semua yang ada di ruang operator itu kita gunakan khususnya terkait dengan komputer, semua yang ada dalam ruang operator itu. Kemudian ruang magnet. Ruang magnet ini ruang yang dimana pasiennya dilakukan pemeriksaan, di mana pasiennya tidur di atas meja pemeriksaan, yang kemudian ada di dalam itu ada beberapa poin, nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian poin ketiga, ruang peralatan mesin. Nah, ruang peralatan mesin juga ini ada terkhusus untuk mesin MRI, yang tentunya ruang peralatan mesin ini semua mesin, semua komponen yang dijalankan oleh operator di ruang magnet, maka terpusatnya mesinnya semua ada di ruang peralatan mesin. Ya, kemudian next selanjutnya slide selanjutnya itu ruang operator. Ruang operator ini perlu banyak teman-teman ketahui bahwa ruang operator itu ada beberapa poin yang dikendalikan oleh seorang radiografer dan semua dilakukan oleh radiografer. Yang tentunya rekan-rekan harus memahami apa sih fungsi dari poin-poin yang ada di ruang operator. Nah, di ruang operator itu ada beberapa macam. Yang pertama monitor. Yang pertama itu monitor. Kemudian yang dimana monitor ini berfungsi untuk menampilkan, untuk mengolah gambar, untuk melihat, untuk melakukan pemrosesan gambar. Inilah fungsi dari monitor, untuk menampilkan seluruh hasil scanning yang dilakukan di ruang scanning, yang tentunya akan ditampilkan di monitor ruang operator. Kemudian yang kedua itu adalah keyboard. Keyboard ini mungkin teman-teman, rekan-rekan, sahabat, adik-adik sekalian, keyboard ini yang mungkin bisa dibilang teman-teman miliki, yang tentunya fungsinya itu hampir sama saja dengan komputer biasa yang mungkin teman-teman sudah miliki di rumahnya atau di kantornya. Adik-adik sekalian yang punya laptop, yang punya keyboard ya, yang dimana tentunya kita tahu bahwa keyboard itu hanya bisa digunakan untuk mengetik, untuk menampilkan angka-angka, huruf-huruf, dan simbol-simbol yang ada pada layar monitor ya. Dan kemudian yang ketiga apa ya? Ketiga itu adalah komunikasi komunikasi audio. Komunikasi audio ini digunakan untuk memonitor pasien yang ada di ruang gantry atau di ruang pemeriksaan, yang tentunya juga difungsikan pada saat berlangsungnya pemeriksaan ketika kita harus memberikan aba-aba ke pasien, bahwasannya tarik nafas, tahan, maka kita menggunakan komunikasi audio ya, audio. Kemudian yang keempat adalah MOS. MOS juga ini buat saya, buat rekan-rekan, sahabat-sahabat, dan adik-adik sekalian sudah tahulah apa itu fungsi dari MOS, dari perangkat komputer yang rekan-rekan, sahabat-sahabat, adik-adik miliki. Mungkin sedikit saya memberikan sedikit fungsi ya, sedikit penjelasan. MOS itu digunakan untuk memasukkan data, perintah ke dalam komputer, dan juga untuk penggerak pointer untuk menentukan kursor, yang dimana kursor ini diarahkan apa yang rekan-rekan, sahabat-sahabat ingin perintahkan di monitor yang ditampilkan pada saat melakukan scanning, seperti itu.
Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang perangkat operator MRI itu tidak jauh dari apa yang kita sebenarnya sudah miliki sudah memiliki di sekitar kita ya. Kemudian yang kelima adalah host komputer yang tentunya teman-teman mungkin apa sih itu host. Dan teman-teman rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian ada sekalian, host itu yang mempunyai yang merupakan tempat penyimpanan data server yang terhubung dalam jaringan ya. Jadi untuk menyimpan data seperti itu. Selanjutnya patch yang keenam. Nah ini patch ini sangat familiar bagi sahabat-sahabat radiografer dimanapun itu berada, yang tentunya kalau buat saya untuk patch ini mengurangi atau sangat mengurangi BHP ketika ada di ruang pelayanan radiologi. Patch itu mungkin adik-adik sekalian yang belum tahu apa sih itu patch. Patch itu suatu sistem software yang bisa menyimpan gambar apapun itu, CT scan, foto ronsen, MRI, dan bukan hanya itu untuk menyimpan, namun dokter radiologi juga itu bisa membaca hasil atau gambar yang telah dibuat oleh radiografer sesuai dengan aslinya. Jadi dokternya tidak lagi ke monitor CR, ke monitor CT atau ke monitor komputer MRI. Jadi dia bisa langsung melihat di patch seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu komputer workstation. Komputer workstation ini mungkin sahabat-sahabat sekalian yang sudah berprofesi radiografer tentunya tidak semua bisa dibilang tidak semua rumah sakit memiliki komputer workstation ini. Komputer workstation sebenarnya berguna bagi rumah sakit yang mempunyai dana yang luar biasa, karena perlu mengeluarkan dana yang luar biasa untuk menyiapkan komputer ini, yang tentunya tidak semua rumah sakit siap untuk pengadaan barang seperti ini. Yang bisa dibilang menurut saya sih kalau pribadi ya lumayan mahal untuk penyediaan barang ini. Sebenarnya kalau kita berbicara ruang operator MRI di monitor itu sebenarnya untuk melakukan processing image untuk hasil sebenarnya sudah sangat cukup untuk dilakukan. Namun karena sesuai perkembangan teknologi yang semakin dari tahun ke tahun sangat berkembang dengan pesat, salah satunya menghadirkan yang namanya computer workstation. Computer workstation ini sebenarnya biasanya diletakkan di ruang operator yang dapat di ruang operator ya, yang memiliki fitur untuk melakukan printing, untuk melakukan print gambar yang sudah kita hasilkan, yang dimana sebenarnya sangat fleksibel kita gunakan, karena dalam arti bahwa seorang radiografer atau seorang operator pada saat melakukan pemilihan format gambar yang dibutuhkan pada saat untuk melakukan print bisa bervariasi dan bersifat kreatif dalam menghasilkan gambar ketika kita sebelum melakukan print ya, seperti itu. Next, slide selanjutnya ruang magnet, ruang scan.
ada beberapa poin yang perlu rekan-rekan, sahabat, adik-adik ketahui apa-apa sih yang ada dalam ruang medan magnet atau ruang scan pemeriksaan pasien. Mungkin teman-teman bisa lihat dari gambar ini. Ada beberapa poin. Yang pertama itu magnet superkonduktor. Sebenarnya sih di sini poin pertama itu sebenarnya medan magnet ya, uh, ruang scan. Ruang scan ini apa ya? Ruang scan ini merupakan ruang di mana medan magnet berada, pusat medan magnet berada, yang tentunya kekuatannya yang teman-teman sudah ketahui ada yang 1,5 Tesla sampai 3 Tesla. Namun untuk saat ini untuk di bawah 1,5 Tesla itu sudah jarang rumah sakit miliki. Yang tentunya kalau di wilayah Kota Makassar paling minimal itu menggunakan 1,5 Tesla. Bahkan sudah ada satu rumah sakit yang memiliki 3 Tesla ya. Kemudian di mana ya? Tadi poin pertama terkait dengan magnet superkonduktor. Magnet superkonduktor. Sebenarnya magnet ini yang ada di ruang scan ini merupakan komponen inti dari perangkat MRI yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dan homogen secara konstan. Nah, di sini di ruang scan ini sebenarnya kalau kita melihat dari kapasitas dari seperti tadi yang saya sampaikan ada beberapa Tesla. Nah, ada beberapa jenis magnet yang digunakan, yaitu yang namanya superkonduktor, permanen, dan magnet resistif. Dan magnet superkonduktor ini yang paling umum digunakan oleh seluruh rumah sakit yang ada di wilayah Kota Makassar. Kalau misalnya kami kan di Sulawesi Selatan, kalau di Makassar itu baru paling umum digunakan itu yang superkonduktor dengan kekuatan medan magnet tinggi sekitar 1,5 Tesla seperti itu. Jadi untuk magnet superkonduktor ini untuk pembangkit medan magnetnya itu 1,5 Tesla. Coil gradient ini berada dalam ini coil gradient. Dia berada di dalam gantry mesin magnet yang menjadi salah satu juga komponen ini yang menjadi salah satu komponen utama dari MRI dan memiliki 3 kumparan ya. Ada yang kumparan menghasilkan 3 kumparan, 3 medan magnet yang berbeda. Kumparan coil gradient tersebut membuat 3 bidang variabel X, Y, dan Z yang bisa ditingkatkan maupun diturunkan sesuai dengan bagian tubuh yang berbeda dan spesifik seperti itu. Dan ketiganya dapat dioperasikan sesuai dengan kebutuhan arah irisan pada tubuh yang diperiksa. Kemudian yang ketiga adalah coil radiofrekuensi. Fungsi utama dari coil radiofrekuensi adalah mengirimkan gelombang radiofrekuensi ke dalam tubuh pasien. Kemudian untuk coil radiofrekuensi ini akan menyesuaikan gelombang yang dikirimkan pada saat dilakukan akuisisi pada saat dilakukan scanning ke dalam bagian tubuh pasien yang berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian yang keempat, meja pemeriksaan. Nah, meja pemeriksaan ini mungkin bisa teman-teman lihat, adik-adik sekalian lihat. Ini meja pemeriksaan ada untuk generasi sekarang, bahwasannya meja pemeriksaan itu ada sudah lengkap dengan coilnya, namun ada juga yang generasi yang lama itu tidak ikut dengan coilnya. Untuk generasi sekarang itu yang untuk minimal 1,5 Tesla itu sudah memiliki coil di meja pemeriksaan.
Nah, meja pemeriksaan inilah yang ditempatkan di mana pada saat pasien diposisikan untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian penyimpanan koil. Penyimpanan koil ini ada tempat di mana koil itu ditempatkan, tidak sembarangan bahwasannya koil itu ditempatkan begitu saja, namun di dalam ruang magnet itu semua peralatan disimpan pada tempatnya, khususnya untuk koil. Semua koil itu ditempatkan dalam satu tempat yang memang sudah kompatibel alat penyimpanan itu dengan mesin MRI atau magnet yang ada di ruang scanning pemeriksaan seperti itu. Next. Nah, ini ruang magnet, ruang scan yang dimana penyimpanan koil. Contoh koilnya seperti ini. Kalau koil ini seperti apa ya? Ada corong ke atas itu untuk pemeriksaan lutut ini sepertinya. Ini untuk pemeriksaan MRI lutut yang dimana bisa digunakan pada saat ada pasien yang ingin dilakukan pemeriksaan MRI genu. Next. Ini koil bisa kepala atau bisa leher, yang kemudian ini bisa ini koil untuk abdomen, ini koil bisa untuk abdomen, bisa spine ya. Kemudian ruang peralatan mesin MRI. Ada ruang peralatan mesin MRI ini, disinilah tempatnya diprosesnya gambar-gambar ketika sebelum prosesnya sebelum kita melakukan scanning, semua mesin ini sudah siap. Ketika kita melakukan scanning, itu gambar itu akan ke sini dulu, baru ke monitor. Nah, ini ada beberapa poin ruang peralatan yang ada pada mesin MRI. Yang pertama itu gradient amplifier, kemudian radiofrequency amplifier, data akuisisi, mesin rekonstruksi, radiofrequency controller. Nah, ini ada 5 poin yang teman-teman ketahui yang ada pada ruang peralatan mesin MRI. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk ruang MRI itu sebenarnya tidak ditempatkan dalam satu ruangan sekaligus dengan semua peralatan MRI, tapi beda dengan CT scan. CT scan hanya konsol dengan ruang scanning, ya, ruangannya, namun mesinnya itu tidak ada berada pada ruang scanning mesinnya ya. Kemudian kalau untuk MRI itu terpisah, ada ruang mesin, ada ruang konsol, ada ruang scanning, ruang magnet ya. Next. Ini adalah catatan penting buat rekan-rekan, sahabat, adik-adik sekalian, bahwasannya seorang radiografer, calon-calon radiografer, selain mengenal jenis-jenis yang tadi saya sampaikan, ada beberapa poin, ada 3 ya. Tentunya kita harus juga mengetahui beberapa hardware yang memiliki nilai-nilai strategis bagi seorang radiografer. Nah, ini yang pertama magnet monitor, kemudian magnet rundown unit, yang tentunya magnet monitor ini kita bisa mengetahui nilai helium level dan helium pressure pada alat MRI kita. Setiap hari perlu kita catat nilai nilai heliumnya, helium levelnya, helium pressure-nya sebagai data kita. Jangan sampai kita tidak memperhatikan heliumnya sudah habis. Jadi ini harus terkontrol ya. Kemudian magnet rundown unit, ini yang sering disebut dengan quench magnet. Ketika ada apa-apa, tombol itu yang harus, ketika ada kebakaran, ketika ada terjadi kecelakaan pada ruang MRI, maka tombol itu yang harus ditekan oleh seorang operator MRI ya pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan pada saat itu ada kecelakaan atau kebakaran atau ada kecelakaan kerja di dalam ruang scanning, maka tombol itu yang harus langsung kita tekan biar pemeriksaan berhenti seperti itu. Selanjutnya, wow. Sudah ya, itu sedikit pembahasan dari saya terkait dengan perangkat MRI. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dan ada yang saya tampilkan di YouTube saya dapat bermanfaat buat adik-adik sekalian, sahabat-sahabat radiografer dimanapun itu berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, dan apa yang saya sampaikan ada kekurangan, ada sedikit masukan, mohon untuk diberikan suatu komentar buat saya untuk perbaikan ke depannya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah menonton YouTube saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan apa yang ada pada diri saya, karena manusia yang sempurna itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi buat rekan-rekan, sahabat-sahabat radiografer dan rekan-rekan adik mahasiswa dimanapun itu berada. Terima kasih yang telah menonton YouTube channel Sultan Lutfi. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat buat semuanya dan tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita bisa dipertemukan di video selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih.